Ya, halo, selamat pagi, Nil. Pagi, ya. Hari apa lagi kita ulangan nanti hari Kamis ya, kita ulangan yang hukum Kirchhoff 2 satu loop ya. Satu loop. Nah, nanti kita akan belajar yang hukum Kirchhoff 2 untuk yang 2 loop itu seperti apa. Ada yang masih ingat metode eliminasi substitusi? Ada yang masih ingat enggak? Kalau misalnya ada persamaan 2x ditambah dengan 3y sama dengan 5, lalu di sini adalah x dikurang dengan 2y sama dengan 7. Apa yang harus kita lakukan? Untuk mencari x dan y. Eliminasi, caranya gimana? Oh, di atas kali 1, bawah kali? Oke, good. Jadi di sini berapa? 2x tambah 3y sama dengan 5, lalu di sini 2x kurang 4y sama dengan 14. Lalu ini diapain? Dikurang. Jadi apa yang hilang itu kalau dikurang seperti ini? 2x-nya habis. Lalu di sini jadi 7y sama dengan berapa? 9. Oke. Minus 9. Berarti y sama dengan min 9 per 7. Ibu ganti deh angkanya, Dik. Ini Ibu ganti angka 7 aja. Nah, supaya apa? Supaya bagus. Kamu senang, toh? Nah, gitu ya. Ibu ganti saja. Oke, jadi di sini berapa? 7. Oke, ya ini minus 7. Berarti y-nya sama dengan min 1. Nah, setelah ini untuk cari x, kamu mau eliminasi lagi atau mau substitusi? Substitusi. Enaknya pakai persamaan 1 atau persamaan 2? Kenapa? Langsung dapat x-nya. Oke ya, jadi di sini x dikurangi dengan 2y sama dengan 7. Maka x sama dengan 7 tambah 2y. Oke, berarti 7 ditambah 2 kali min 1 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 7 kurang 2. Nah, otaknya Ibu udah mikir hasilnya 5 gitu. Salah tulis nih 2. Berarti sini hasilnya adalah 5 ya. Nah, oke, jadi hasilnya 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3, y-nya sama dengan min 1 atau 5, minus 1 ya. Di matematika kalian ada diajarkan bagaimana mencari x dan y ini dengan menggunakan matriks? Ada enggak? Ada. Bagaimana caranya? Untuk cari D, determinannya. Berarti ini tinggal ini. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi untuk cari determinannya itu dari sini. Ini berarti sini 2, ini 3, ini 1, ini min 2. Berarti determinannya sama dengan 2 kali min 2 berapa? Minus 4. Dikurangi dengan 3 kali min. Nah, oke, berarti sama dengan minus 7. Habis itu kamu cari dx. Untuk cari dx, maka koefisien x itu kamu ganti dengan ini. 77. Berarti di sini adalah 7, ini 7, yang di belakang adalah 3, di sini adalah minus 2. Oke, berarti determinannya adalah minus 14, minus berapa? 21, sama dengan minus 35. Berarti untuk cari x, nanti kamu pakai dx per d. Berarti sama dengan minus 35 dibagi min 7. Sama dengan berapa? 5. Sama enggak? Sama ya. Lalu kita cari dy. Ya, dy. dy berarti koefisien y kamu ganti 77. Maka ini jadi di sini tetap 2, ini 1, berarti di sini adalah 7 gitu. Lalu cari dy-nya berarti 2 kali 7 14 dikurangi ini 7. Berarti sama dengan 7. Maka y-nya sama saja dengan dy dibagi dengan d. Berarti sama dengan 7 dibagi minus 7. Sama dengan min 1. Sama enggak? Ya. Nah, nanti untuk yang di 2 loop ini kalian terserah. Kalian mau menggunakan eliminasi boleh, mau menggunakan determinan juga boleh ya. Ini salah satu cara menyelesaikan persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau ada 3 loop nanti berarti kita menggunakan persamaan linear 3 variabel. Ya, berarti persamaan 3, ada persamaan 4, persamaan 5, barulah kita bisa mencari berapakah x dan y-nya. Ya, itu kalau di matematika. Tetapi di fisika ini kita nanti menggunakan I1 dan I2. Kalau ada 3 loop berarti sampai dengan
I3. Tapi nanti Pi, sebentar Pi habis ini. Nah, oke, sekarang kita review dulu ya. Review dulu soal yang sama dengan tugasnya kalian itu hari yang Ibu jadikan tugas, lalu ini kita akan ulangan nanti ya. Oke. Lalu Ibu kasih lagi sini. Ya, seperti ini. Ini kita sebut apa? R berapa? 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ya, ini lebih simpel ya. Lalu ini adalah E1, kemudian ini adalah E2, lalu ini adalah E3, di sini adalah E4. Sebutlah di sini adalah titik A, lalu ini titik B, ini titik C, di sini adalah titik D ya. Anggap ini sama dengan 1 ohm, ini 3 ohm. 1, 3 berapa? 1, 3 berapa? 4. Di sini sama dengan 4 ohm, berarti berapa? 8 ya? 2 ohm, berarti 10 ya. Oke. Jadi E-nya di sini misalnya sama dengan 20 volt, minus 20, ini 10 volt, berarti min 10, lalu ini misalnya 30 volt, berarti minus berapa? Lalu ini 20 volt gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan apa? 0. Oke, mau searah atau berlawanan arah dengan arus jam? Searah. Oke lah kalau searah. Sigma E-nya di E1. Minus atau plus? Minus, berarti min E1. Terus? Tambah E2. Lalu? Minus E3. Lalu? Minus E4. Ditambah I dikalikan dengan tidak ada hambatan dalam, berarti hanya ada hambatan luar, maka R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, ini sama dengan 0. Oke, kalau begitu maka I dikalikan R1-nya berapa? R1, 1, R2, 3, R3, 4, R5, 2. Ingat ya, kalau sudah nulis angka satuan masuk, ini Ibu kasih di belakang, dikurung, boleh, nggak apa-apa ya. Lalu ini kita pindahkan nih. E1 kalau pindah jadi apa? Plus ya. Yang plus dulu yang kita kasih pindah, nggak apa-apa ya. E3 tambah E4, berarti kurang E2. 1, 3, 4, 2. Berapa? 10 ohm I sama dengan E1-nya berapa? 20. E3 berapa? 30, E4 berapa? 20, E2 min 10. Ini dalam volt. Volt dibagi ohm jadi apa? Ampere. Oke, berarti I sama dengan 20 tambah 30 tambah 20 tambah 10. Berapa? 60 dibagi dengan 10. Satuannya jadi apa? Ampere. Jadi sama dengan 6 ampere. Oke ya, seperti itu. Misalnya yang ditanyakan adalah VAD gitu ya. VAD. Maka kita perlu menggambar dari A ke D ya. Ingat ya. Ini di sini adalah A, ini adalah D. Oke. Arusnya pada cabang AD itu menuju kemana? Sesuai dengan loop ya. Sesuai dengan loop dari mana? Dari A ke D atau dari D ke A arusnya? Hah? Loh, ini arah loopnya kan kita udah tentukan kan? Jangan sampai salah ya. Oh, berarti D ke A. Ini adalah I ya. Ini adalah I. Kemudian voltasenya yang diminta dari mana ke mana? Dari A ke D. Berarti kita harus memberi panah dari A ke D. Ini mutlak kamu harus kasih. Untuk apa? Untuk mengingatkan ya. Apakah nanti plus atau minus gitu ya. Ini berlawanan. Berarti I-nya nanti apa? Negatif. Tetap kita menggunakan rumus VAD itu sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. Ini mutlak, selalu plus ya. Nah, sekarang ngikut yang dari V-nya. Dari A menuju ke D. Ini S1 ya. Ketemu positif atau negatif? Ketemu positif, berarti di sini E1. Lalu antara I dengan V-nya berlawanan atau searah? Berlawanan, maka kita pakai minus.
I dikalikan dengan R berapa? Hanya ada R1. Berarti ini kita kalikan dengan R1. Oke, kita masukkan angka. R1 berapa? 20 volt. Dikurangi I-nya berapa? 6 ampere. R1 sama dengan berapa? 1 ohm. Oke. Ini berapa? Ayo. 20 volt. Plus kali minus? Minus. 6 kali 1? 6. Ampere ohm? Volt. Oke. Ini sama-sama volt. Boleh, nggak apa-apa ya. Langsung bisa dikurang. 20 dikurangi 6? Ya, 14 volt ya. Seperti itu. Nanti kamu coba kalau jalan panjangnya itu seperti apa. Berarti dari A ke D kamu harus gini, muter ke sini ya. Oke, V-nya, voltage-nya. Berarti searah dengan I-nya. Maka nanti I-nya di sini plus ya. Tetap plus bukan minus. Ada pertanyaan? Bisa ya? 100 semua ya nanti ya hari Kamis ya. Amin. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke berikutnya yaitu apa namanya? Untuk yang Kirchhoff 2 yang 2 loop ya. Oke, yang 2 loop. Sekarang perhatikan konsentrasi baik-baik ya. Loh, halo. Bukan cerita loh ya. Ya. Ibu kasih lagi deh di sini. Oke, seperti ini. Jadi ini kita sebut di sini adalah R1, R2, 3, 4, 5, 6, 7. Di basement untuk segera dipindahkan karena basement akan digunakan untuk berolahraga. Sekali lagi sampaikan pada seluruh siswa yang memiliki kendaraan mobil dengan plat BD 1786 WYD agar segera dipindahkan karena mengganggu kegiatan pembelajaran olahraga. Terima kasih. Ya, oke ya, ini ya kita sebut ya ini ya E1, E2, E3, E4 ya. Kemudian R1-nya misalnya 1 ohm. R2-nya ini 3 ohm. 3 tambah 1 4. Ini 2 ohm. Berapa? 6. Ini 4 ohm ya. Lalu di sini 2, ini 3 ohm. Lalu ini adalah 5 ohm. Kemudian di sini adalah 10 ohm gitu ya. Di sini adalah 40 volt. Lalu ini adalah 20 volt. Kemudian ini 10 volt, yang ini 30 volt. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan arah loopnya pada loop 1 maupun loop 2 itu ada beberapa cara, ya. Ada yang bisa kuncinya itu yang di tengah. Kalau Ibu sarankan kalian itu menggunakan kalau di tengahnya itu turun ya turun semua. Tapi kalau naik ya naik semua supaya kamu tidak pusing dengan tanda plus dan minus. Ya. Nah, sekarang jadi kalau bisa turun-turun semua ya berarti ini turun ya. Ini ke sana. Ini langkah pertama. Atau kita bikin ini loop 1, ini loop 2 ke sana. Tapi boleh enggak kalau misalnya mau naik turun enggak ada masalah. Misalnya yang ini 1 turun, kemudian yang di sini naik gitu ya di loop 2-nya. Lalu kalau yang di sini mau naik boleh enggak apa-apa, yang ini berarti turun. Ada 4 kemungkinan nih ya. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, ini adalah kemungkinan keempat. Nah sekarang, dari 4 kemungkinan ini, yang boleh kamu pilih sekarang adalah 1, 2 dulu. Mau 1 atau 2? 1, oke. Kalau 1 kuncinya di tengah ini ya. Jadi kalau 1 maka ini adalah I1, yang ini adalah I2. Nah, perhatikan untuk di cabang BE. Di cabang BE ini dilewatin berapa arus? Ada berapa arus ini cabang BE? I1 lewat nggak? I2 lewat nggak? Lewat. Berarti ada 2 arus.
arus. Jadi ingat, jadi khusus di cabang BE, jadi di R7 dan E4 itu dilewati oleh I1 maupun oleh I2 ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu untuk yang loop 1. Untuk loop 1 supaya memudahkan itu kita gambar ulang. Ya, ini kita gambar ulang. Ini Ibu ajarkan cara yang termudah. Ya. Nanti kalau kalian ketemu dengan guru les, kan biasanya kalian les yang ngajarin guru les itu sukanya itu di sini pakai I3 gitu. Ya, jadi ini I1, ini I2, ini I3. Enggak apa-apa, tapi merepotkan gitu ya. Menurut Ibu sih lebih simpel pakai ini ya. Jadi Ibu tidak suka mengajarkan cara-cara yang ribet. Jadi yang simpel-simpel aja gitu ya. Jadi ini adalah R1, ini R berapa? R2, ini R7, lalu ini adalah R6. Ini E berapa? E1, ini adalah E2, lalu ini adalah E4. Oke. Nah, yang kamu gambar di dalam ini adalah loop satunya. Ini loop 1. Itu artinya apa? Seluruh rangkaian ini dilewati oleh I1. Tapi ingat, jangan lupa ada apa? Ada I2 di cabang BE. Nah, berarti ini kamu harus gambarkan nih. Ada I2. I2-nya hanya yang ini saja. Ini I2. Jadi, untuk menuliskan hukum Kirchhoff 2 pada loop 1 ini, jadi ini loop 1 ya. Loop 1 ya. Tetap kita menggunakan apa? Sigma E ditambah sigma I R sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Silahkan Miss Gloria ya. Tidak ada di sini. Gloria saja tulisannya di sini. Ada 2 Gloria. Siapa yang pertama? Oke, ya, ingat ya, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, untuk menentukan negatif dan positifnya, itu kita menggunakan loop satunya. Nah, di loop 1, E1 ketemu apa? Min atau plus? Minus, berarti ini minus E1. Lanjut. Plus E2. Lalu? Plus E4. Ditambah I1. Itu seluruh hambatan dilewati. Berarti ada R1 tambah R2 tambah R7 tambah R6 ya. Jangan lupa di AB BE ya, ini titik B lalu ini E. Itu dilewatin oleh apa? I2. Maka ini karena I2 dengan I1 ya, ini searah, berarti ini kita pakai plus. Plus I2 dikalikan R7 sama dengan 0. Sampai di sini. Ada yang tidak paham? Apakah Ibu terlalu cepat? Ibu rasa sudah pelan sekali. Gitu ya. Nah, gimana? Bisa dipahami? Ya. Nah, setelah ini, maka kita masukkan nih semua nih angka-angkanya ya. Angka-angkanya kita masukkan. R1 berapa? 1. R2? 3. R7? 2. R6? 4. Oke. Ohm ya, jangan lupa ya. Ini I1. Ditambah R7-nya berapa? 2 ya. 2 ohm I2. Pindahkan nih E-nya. Berarti jadi apa? E1 dikurang E2 dikurang E4. Oke. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4. 10 ohm I1 ditambah 2 ohm I2. E1 berapa volt? 40 volt dikurang 20 volt dikurang 10 volt. Oke, sama dengan berapa? 10 ya. Oke, ini Ibu pakai 10 I1 ditambah 2 I2. Di sini hasilnya 10 berarti satuannya apa? Volt dibagi ohm, ampere. Bisa disederhanakan enggak? Bisa? Diapain? Diapain ini? Dibagi berapa?
dibagi 2. Oke, kita bagi angka 2. Jadi berapa? 10 dibagi 2 berapa? 5. Maka ini jadi 5I1 ditambah I2 sama dengan 5 ampere. Oke, ini kita skip atau kita simpan ya. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama ya. Jadi ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita masuk di loop yang kedua ya. Loop yang kedua itu ada apa? R7, R3, R4, R5 ya. Kita gambar nih. Bentar. Atau ini Ibu hapus? Bentar ya. Kita gambar lagi di seberang. Dan ada R lagi di mana? Ya, ini B, ini E ya. R berapa ini? R7 ya. Ayo apalin dong ini supaya cepat. 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. 3, R4, R5, E3, E4 ya. E3 berapa? 30, 10 ya. Yang ini adalah 30 ya, cocok ya. 30 volt, ini adalah 10 volt. Lalu ini 2 ohm. Kemudian 3, 5, 10. Oke. Mana? Oke. 3, 5, 10 ya. Oke. Ingat, ini adalah I berapa? I2. Tunggu Ibu tak salah ini. BE-nya bukan di sini ya. BE ada di sini nih. Ini B, ini E. Ingat, di BE mengalir juga apa? I1. Jadi ini tetap kita gambarkan ya. Yang ini adalah I1. Tetap kita menggunakan apa? Di loop 2 sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Oke? Ya, sebentar lagi ceritanya ya. Oke, sekarang sigma E. Nah, ini ketemu E berapa dulu? Untuk loop 2 ya. Berarti yang jadi patokan ini ya. Nah, ketemu negatif atau positif dulu di E3? Negatif. Jadi ini adalah E3. Lalu ke E4? Positif. Berarti ini ditambah dengan E4. Plus ini dilalui oleh I2 semua. Maka di sini adalah I2 dikalikan dengan ada R berapa saja nih? 3, 4, 5, 7. Berarti ini adalah R3 ditambah R4 ditambah R5 ditambah R7. Lalu ingat, I1-nya searah enggak dengan loop-nya? Dari B ke E juga kan, ini kan loop 2 kan? Nah, ini juga sama kan? Maka kita pakai plus. Ini I1 hanya melewati R7 sama dengan 0. Nah, ini kenapa Ibu minta sarankan untuk kalau turun semua, naik semua. Supaya apa? Di sini pakai plus. Ya, kalau yang satunya naik, satunya turun, ya tergantung nanti yang naik yang mana, yang turun yang mana. Jadi kalau kita sedang membahas I2, loop 2, lalu ini I-nya naik, berarti nanti kamu di sini pakai minus. Itu aja sih, ya. Nah, sekarang kita masukkan nih angkanya. R3 berapa? 3 ya. Kemudian ditambah R4, 5, tambah 10, tambah 2. Ini ohm. Adalah I2. Ditambah R7 berapa? 2 ohm, I1. Lalu ini kita pindahkan. Kita pindahkan jadi apa? E3 dikurangi dengan E4. 3, 5, 10, 2. 20 ohm I2 ditambah 2 ohm I1. E3 berapa? 30 volt. E4 10 volt. Oke. Berarti ini adalah Ibu tukar posisi ya. I1-nya taruh di depan. 2 ohm I1 ditambah 20 ohm I2 sama dengan berapa? 20 ya. 20 volt. Oke. Ini boleh enggak dibagi? Bagi berapa? Hah?
Bagi 2. Oke. Kita bagi 2. Maka di sini adalah I1 ditambah 10 I2 sama dengan 10. No, bukan volt. Karena ini udah nggak pakai satuan lagi. Berarti jadi apa? Jadi ampere. Oke. Jadi ini adalah persamaan berapa? Persamaan 2. Nah, kalau sudah begini, maka kita mau mencari I1 dan I2, kita harus menggunakan apa? Eliminasi. Tadi persamaan 1, 5, 1, 5 ya. 5, 1, 5. Berarti apa? 5 I1 ditambah I2 sama dengan 5 ampere. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2 apa? Siapa ini lurusnya Ibu nih? Ya, kamu. Ya, sudah mau Sleeping Beauty. Siapa namanya itu? Iya, dari tadi itu. Ya. Nah, sekarang berarti kita tuliskan apa di sini, Nak? Persamaan 2 apa? Dia. Yang paling cantik. Ya, apa? Persamaan 2. Ayo, supaya terang matamu. Ditambah. Oke, sama dengan 10 ampere. Next. Kita mau eliminasi. Kamu mau mengeliminasi siapa? I1 atau I2? Oke, di atas kali berapa? Kali 1. Bawah? Kali 5. Good. Jadi? Oke. Ya. Sama dengan? 50 ampere. Oke. Berarti habis ini diapain? Dikurang. Oke. Kita kurang. Apa yang hilang? Oke, coret. Ini? Berapa? Ini 50 tadi nih. Minus 49 I2 sama dengan minus 45. Maka I2 sama dengan 45 per 49. Nah, setelah ini, kalian mau pakai eliminasi lagi atau mau pakai substitusi? Substitusi, oke. Kita pakai I1 ya. I1 tambah 10 I2 sama dengan 10 ampere. Pindahin sana tuh. Maka I1 sama dengan 10 ampere loh. Ini ada lupa ampere, ampere. Jangan lupa ya. Dikurangi dengan 10 I2 sama dengan 10 ampere dikurang 10 kali 45 per 49. Nah, ini samakan penyebut. Jadi per berapa? 49. Jadi ini berapa? 490 dikurangi 450. Ini ada ampere ya. Oke, semuanya dalam ampere. Set. I1 sama dengan 40 per 49 ampere. Ya, ini dapat I1 dan I2. Misalnya aja yang ditanyakan adalah VBE sama dengan berapa? Ya, VBE sama dengan berapa? Ini kita pindah di sini. VBE. BE tadi set ini, ya. Di sini adalah titik B, lalu ini adalah titik E. Ada I berapa ini? I1, lalu ada I2, kemudian di sini ada R7, lalu di sini ada E4, ya. Nah, untuk mencari VBE dari B menuju ke E. Ini adalah voltage-nya, gambar, jangan lupa ya. Harus digambar. Supaya apa? Kita tidak salah jalan, loh. Putus lagi. Ya. Ya. Ini adalah V-nya ya, VBE. Rumusnya apa VBE? Sigma E ditambah sigma IR ya. Dari B menuju ke E dapat negatif atau positif dulu? Positif. Jadi berarti ini sama dengan E4. Arus yang mengalir ada 1 atau 2? 2, yaitu I1 ditambah dengan I2. Berarti dikalikan dengan R berapa? R7. E4 tadi berapa? E4.
10 ya? Oke. Berarti ini sama dengan 10 volt ditambah I1 tadi berapa? 45 per 49. Lalu I2-nya berapa? 40 per 49. Ini ampere ya. Dikalikan 2 ohm kan? Berarti sama dengan 10 volt ditambah 45 tambah 40. 85 per 49 kali 2. Berarti ini volt ya. 2 kali 85. Berapa? 190 dibagi 49 di sini dalam volt ya. Oke, berarti 10 volt ditambah dapat berapa? Oh, 100 berapa? 170. Oh, ternyata ya. Oke, 170 ya. Ya, 170 dibagi 49 berapa? Dapat berapa? 5 kan nggak mungkin. Kalau 5 kali 40 kan 200. Berarti kemungkinan yang paling besar adalah angka 4. 4 kali 4 berapa? 16. Oh, berarti nggak mungkin. Maka 3. Caranya gitu. Depannya dulu ini kan mendekati 50 nih. Ya kan? 3. 3 kalau 5 ini 150 kan? Tapi lebih 3 kan? Berarti ini 23 per 49 volt. Jadi hasilnya berapa? 13,23 per 40 volt. Ya. Oh, 49. Oh iya, 49. Oke, thank you. Ya, seperti itu, Ji. Ya, ya. Tetapi nanti ya, biasanya itu di guru les ya. Ini Ibu kasih tahu memang. Kasih tahu memang. Di guru les itu biasanya itu menggunakan I3. Jadi tadi kan kamu lihat di sini ada cabang, di sini adalah I1, ini cabang B ya. Lalu di sini ada I2. Kemudian dia sukanya ini di sini pakai I3 gitu. Pakai I3. Nah, kalau dia pakai I3 itu artinya kan ada di sini ada apa? R7 kan? Ya kan? Ada R7 lalu ada di sini adalah E4 kan? Berarti nanti sigma E ditambah dengan sigma R IR-nya ya IR ini sama dengan berapa? 0 ya. Nanti di R7 itu dilalui oleh I3. Tetapi RR yang lain ya, RR yang lain ini mana-mana? Nah, yang ini ya, ini kalau kita menggunakan yang pakai I3. Ibu pakai warna ini ya. Ini loop 1 tadi kan. Berarti nanti yang di sini itu R7-nya nggak masuk. Jadi untuk sigma IR-nya ini sama, tapi R7 di sini nggak masuk. Lalu ini I3 diganti dengan I3. Nah, sekarang untuk yang di loop 2 ya, di loop 2 nanti berarti di sini I3 lalu di sini I2. Ah, ada 2 buah persamaan tapi berapa variabel? 3 variabel, I1, I2 dan I3. Berarti nanti I3-nya itu dirubah lagi. Ya, I3-nya itu diubah lagi menjadi apa? Masuk ke titik percabangan sama dengan keluar dari titik percabangan. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Itu berarti I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Kalau begitu, maka nanti I3-nya akan dirubah jadi I1 dan I2, disubstitusi masuk. Nah, menurut Ibu merepotkan. Kalau kita bisa langsung pakai I1 dan I2, kenapa kita harus menggunakan I3? Ya. Atau boleh juga nanti I1-nya yang dirubah. Boleh, nggak ada masalah. Jadi ini kalau I1 berarti nanti I3 dikurangi dengan I2. Kalau cari I2 berarti sama dengan I3 dikurangi dengan I1. Ibu lebih senang langsung menggunakan I1, I2. Nanti kalau sudah dapat I1, I2-nya yang kita tidak perlu mengubah persamaan, langsung bisa cari I3 sama dengan I1 tambah I2. Menurut Ibu itu lebih simple. Tapi kembali lagi up to you gitu loh ya. Tapi kalau ulangan sebaiknya ya kamu gunakan I1 dan I2. Karena kalau kamu gunakan I3, Ibu hanya langsung lihat jawaban. Akhirnya betul atau salah. Kalau salah sudah dicoret. Seperti itu. Kenapa? Aduh ribet lagi. Mencari lagi. Kasih masuk substitusi-substitusinya. Ya. Tapi kalau kamu rasa itu lebih menyenangkan untuk dirimu, bersusah-susah ya silahkan. Nggak apa-apa ya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas ya. Nah, ya. Mundur di slide yang mana? Ya, kenapa? Ya memang rumus hukum Kirchhoff 2 itu jumlah elemen dengan jumlah arus dikalikan hambatan itu sama dengan 0. Selalu plus, tidak pernah minus. Minusnya itu nanti di sini.
Kalau misalnya berlawanan arah, gitu. Yang berlawanan arah contohnya itu ya kalau misalnya kita punya apa namanya? Sebentar. Yang ini misalnya aja ya. Set. Nanti loopnya ini satu ke sana, ini I1, lalu yang loop di sini nanti jangan turun. Ah, ini naik gitu ke sana. Ini adalah I2-nya. Ah, di sini. Ya. Ah, seperti ini misalnya. Ah, seperti ini. Ya, ini sebutlah ini adalah R1, ini R2, lalu ini adalah R3, kemudian di sini adalah I1, ini adalah I2. Maka untuk loop 1 itu kan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 kan? E-nya di sini ketemu minus atau plus? Minus ya. Oke, maka di sini adalah minus E1 ditambah dengan E2. Ditambah dengan I1 kita kalikan ada berapa hambatan? 3 ya. R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini kita pakai minus. Kenapa? Di sini itu turun untuk I1, tapi I2-nya naik. Maka ini min. I1 dikalikan R3 sama dengan 0. Seperti itu. Dari situnya. Ini kalau berlawanan arah. Makanya Ibu minta kalian supaya searah semua. Turun-turun semua, naik-naik semua gitu, ya. Supaya apa? Kamu nggak setengah mati gitu, ya. Oh sorry, ini I2 ya, I2 minus I2 ya gini. Karena patokannya adalah loop 1. Loop 1 yang I1 kita anggap positif, I2-nya kita anggap negatif. Itu bukan kursi goyang ya. Bagaimana ada patah-patah itu kursi? Kaki 4 dibikin 2 kaki gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, dari situ saja. Jadi terserah sih kalian mau pakai yang mana ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang nanti kalian coba kerjakan ini ya. Ibu akan buat sebuah soal. Ya. Oke, silahkan. Cuma lebih simpel sih ini ya. Nggak seribet tadi. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Di sini titiknya tetap A, B, C, D, E, F. Lalu ini adalah E1, E2, E3. Nah, tetapi nanti ya yang ini ada yang membuat loopnya seperti ini. Ini adalah I2. Ini I1 itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini adalah I1, ini I2. Lalu kelompok 3. 1 naik, 1 turun, ya. Kemudian kelompok 4. 1 turun, 1 naik, ya. Jadi di sini adalah I1, ini adalah I2, ini I1, ini adalah I2, ya. Aku kasih angka dulu. 2 ohm, tunggu. 3 ohm, 4 ohm, 1 ohm. Lalu ini adalah 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, ya. Kemudian E-nya di sini adalah 30 volt, 10 volt, yang ini 40 volt gitu. Semuanya cari VBE ya, semua cari VBE. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kalau kalian benar jalannya berarti semuanya akan hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama. VBE-nya pasti akan sama gitu ya. Oke, sekarang untuk membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, kelompok 1 berarti mulai dari sini sampai di CS siapa? Ya, sampai CS ya. Kemudian sampai lagi di tengah lagi. Yo, oke, ya, kelompok 1. No, tidak. Lalu kelompok 2. Ya, sini di tengah sini. Lalu kelompok 3 dari sana ke sini. Sampai di meme itu situ ya. Lalu yang ini kelompok 4.
Oke, ya, oke. Ya. 3, 4. Ini kelompok 2. Ini saja ya 2 ya. Ini 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau adilnya berhitung ya. 1 sampai 10. Oke, berhitung. 1 sampai 4. Oke, 1 sampai 4. Adil itu 1 sampai 4. Oke. Mulai dari 1. 3, 4. Oke. 2, 3. Oke.